dan Ananda Fadilah. Dunia ini sekarang cuma mereka berdua lah pemiliknya. Kita ini menumpang aja nih sekarang. Keluarga besar beserta seluruh jiran, tetangga, kawan, sahabat hadir pula bersama kita Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Kades, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Fadil ini mahasiswa saya di Fakultas Usuluddin waktu saya jadi dosen di UIN Suska. Saya mengajarnya di kelas. Kemudian dia datang ke lembaga yang mengatur jadwal Ustadz Somad, mau berkhidmat, tidak digaji, tak ada duitnya. Saya bilang kalau mau ikut aja lah, tapi duit tak ada. Ikutlah dia berbulan. Saya pikir nih paling tahannya sebulan, bertahan 2 bulan, bertahan setahun, bertahan bertahun-tahun. Sampai saya pula yang tak tahan. Saya yang keluar dari lembaga itu, dia tetap juga di dalam. Ditengoknya saya keluar, ikut juga dia keluar sama saya. Jadi poin pertama perkenalan saya dengan Fadil ini dari sejak mahasiswa sampailah ikut menjadi tim Ustadz Abdul Somad, sampai di masa-masa sulit kacau balau tahun 2019, sampailah 2023 ini. Maka keyword kata kunci yang pertama adalah Fadil ini orangnya setia. Pak Edera tadi. Jadi susah mencari orang setia sekarang. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Supaya Bapak Ibu semua tahu kenapa Ustadz Somad datang kemari. Ada apa hubungan mereka ini? Inilah dia saya bukakan. Jadi nanti kalau ada yang ngundang acara pernikahan saya tak datang, jangan tersinggung. Karena ini datangnya bukan sembarang datang. Ini datang karena hubungan yang sudah lama. Beliau memanggil saya macam anak saya memanggil saya. Azik tuh manggil saya Baba. Sami pun juga sama. Dia manggil sama, cuma saya tak merasa ayah karena tua kali. Walaupun ayah dia sama saya tak jauh kali beda umurnya. Kadang merasa sahabat, kadang merasa tim, kadang merasa anak, kadang rasa saudara. Akhirnya hubungan kami berjalanlah sampai hari ini. Waktu akad nikahnya saya tak bisa datang, tapi saya janji nanti insya Allah saya akan datang. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi rasa bahagia kita semua. Kehadiran kita ini menyambung tali silaturahim. Kalau tak dibuat acara ini, tak berjumpa kita. Makanya kita dipertemukan dalam acara walimah. Keluarga, kawan, sahabat, jiran, tetangga, tim Ustadz Abdul Somad yang dari Sumatera Barat datang. Dulu pula lagi tim Sumatera Barat dari kami. Dia pula menunjukkan di mana parkir kami. Itu kan luar biasa ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Ustadz selama Fadil ini bergabung bersama tim Ustadz Abdul Somad, apalah kekurangannya Pak Ustadz? Kekurangannya lama saya pikirkan di jalan tadi tak ada. Cuman dia kalau bersisir lama baru selesai. Jadi rambut itu mesti basah. Mungkin entah berapa botol lah minyak rambutnya itu. Mesti ada itu. Jadi kutu-kutu itu pleset. Makanya kalau ditengok gambar dia itu begitu. Jadi banyaklah tim ini menunggu sebentar. Kenapa belum berangkat lagi? Fadil masih di atas. Nah, ini saya ceritakan supaya istrinya paham. Jadi nanti kalau ada undangan jam 8, habis subuh suruh dia bersikat dulu. Jadi kalau kita kenal sama orang itu, kenal kau sama si Anu, kenal. Dari mana kenal? Aku baru menengok balehonya, belum kenal. Kenal kau sama si Anu, kenal. Dari mana kenal? Kami sama-sama pengajian, belum kenal. Kita baru kenal sama orang kalau kita diuji dalam masalah-masalah sulit. Pasang surut, harum mekar sampai kuncup dan layu, pernah kami jalan. Sampai tahu kita lama tidaknya bersisir, itu baru kenal.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau pertemanan, persahabatan satu tim saja begitu perlu mengenalnya, apalagi hubungan yang lebih dekat daripada itu, yaitu hubungan suami istri. Maka hari ini kami semuanya ikut berbahagia dengan kebahagiaan Muhammad Fadilah dan Fadilah. Kebahagiaan ini kami wujudkan dengan datang bersama-sama. Ramai kami datang, sampai berapa mobil kita datang tadi? 6 mobil kami datang. Seingat saya selama kami undangan baru inilah kami ramai 6 mobil. Berapa piring habis nasi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik dan mulia ini saya ringkas saja pada 5 poin. Poin yang pertama, kita datang ini semuanya ikut bahagia dengan kebahagiaan mereka berdua. Kalau ada yang tak bahagia hari ini, berarti ada hasad dengki dalam hatinya. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Kalau ada saudaramu dapat nikmat, dia susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau ada saudaranya dapat musibah, senangnya bukan main. Hari ini kita mengungkapkan rasa bahagia kita. Di tengah kesibukan datang, walaupun hujan datang. Jauh-jauh kami datang sampai kemari hujan. Ini menunjukkan keluarga besar Fadil ini tidak pakai pawang. Dia sekolah agama, pesantren Darul Hikmah. Habis itu kuliah lagi di Fakultas Usuluddin. Usul dasarnya agama, akidah betul, lurus, tak ada pakai dukun, tak ada pakai pawang. Pasalnya tiang Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Yang mau datang, datang. Yang tak datang, ya tak datang lah. Akhirnya semua berdatangan yang dari jauh. Yang mengikat kita ini adalah hati. Kalau sudah hati terikat, di tengah kesibukan apapun mesti datang. Kalau yang datang dari Sumatera Barat, biasa. Datang dari Pekanbaru, biasa. Datang dari Rokan Hulu, biasa. Tapi datang kemari hanya sekedar jumpa dan pulang tidak makan, itu luar biasa. Kenapa? Karena sedang puasa sunat. Nah, itu ada tim Ustaz Abdul Somad. Jadi jangan tuan rumah merasa berkecil hati. Kalau ada tamu yang puasa, kata Nabi, "Faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Siapa yang sedang puasa sunat, lanjutkan puasanya, tak salah. Yang mau makan pun silakan juga makan, tak salah. Jadi tak perlu kita berkecil hati kalau ngajinya sama, ustadznya sama, karena dua-duanya baik. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang takut tersinggung tuan rumah lalu makan, tak usah. Yang udah sempat makan, teruskan aja. Jangan pula tak jadi, tak jadilah, udah batal udah. Tak bisa lagi. Nah, ini perlu kita paham. Kalau Ustaz Somad sedang puasa, lalu kami undang datang ke rumah kami, apakah Ustaz batalkan? Aku tengok dulu lauknya. Kalau cuma ayam goreng, eman-eman, tak saya batalkan. Tapi kalau menengok lauk tadi, saya batalkan. Apa lauk favorit Ustadz yang nampak tadi? Ikan asin sama goreng jengkol. Itu sulit diungkapkan dengan kata-kata rasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa makan daging, tak bisa makan daging, makan ikan, amis makan ikan, makan ayam, gatal-gatal makan ayam, makan telur ayam, makan telur ayam pun tak bisa, tak usah makan. Payah betul lah makan nih. Datang aja sekedar ikut bahagia, mendoakan, naik nanti ke atas, doakan mereka berdua, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau hafal doanya. Kalau tak hafal, naik ke atas, gerak-gerakkan aja mulut. Bukan orang ini tahu. Artinya bukti bahwa kita bahagia semuanya hari ini. Nanti di akhir majelis tetap saya baca doa, kita aminkan bersama, tapi nanti di atas masing-masing mendoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Yang kedua, Muhammad Fadilah ini mahasiswa yang baik, tim yang baik, tim media yang merekam, yang mengedit, yang mengupload ceramah Ustaz Somad dari 2019 dia mulai bergabung. Sampailah ini sudah 4 tahun, masuk tahun ke-5.
Itu semuanya beliau bersama dua lagi, bersama Ilham dan siapa? Putra. Maka Bapak Ibu yang menikmati tausiah itu semua adalah hasil editan dan upload beliau. Orang baik ini mesti dicarikan orang yang baik. Dulu saya waktu belum tahu lagi jodoh dia tak nampak, saya ini orangnya segan untuk bertanya udah calon ada atau tidak. Tapi terpikir juga di kepala saya. Sampai akhirnya saya tengok foto di WA-nya ada gambar perempuan. Oh, berselera juga dia sama perempuan rupanya. Dilaporkan orang, di screenshotkan orang, kirim ke saya. Ustaz, udah tahu calon Fadil? Belum, saya bilang. Ini dia, saya tengok. Alhamdulillah, perempuan calonnya. Bermata juga dia rupanya. Jadi anak-anak kita ini, banyak orang tua sekarang yang penting kau udah kuliah kan, ku kasih kau kebun sawit, masalah jodoh kau cari sendiri. Kau tak bisa begitu. Iya, kalau dapatnya perempuan bertudung, kalau dapatnya lampir, apa tak ikut kita susah hati. Kalau sampailah bini Fadil ini tak bertudung, apa kata orang? Ustaz Somad tuh berceramah aja pandai, orang disuruhnya bertudung. Itu Fadil tim dia tak ada bertudung istrinya. Alhamdulillah dapatnya perempuan yang solihah. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya dapat juga nanti istri yang solihah, insyaallah. Pula yang udah berbini mengaminkan juga. Yang mengaminkan ini yang lajang-lajang aja. Jadi ibu jangan marah ke bapak ini. Kalau ada bapak ini yang mengaminkan, maksudnya itu untuk anak-anak kita mah. Nah, jadi anak-anak kita ini kita arahkan. Jadi ayahanda Fadil ini, anak ini disekolahkan ke Darul Hikmah Pekanbaru. Tamat Darul Hikmah, masukkan ke Usuluddin UIN Suska Riau. Kau berkhidmat sama Ustaz Somad. Rupanya ayahnya yang menyuruh dia datang ke saya nih. Kau berkhidmat sama Ustaz Somad, anggap Ustaz Somad itu ayah kau. Mau dikasihnya kau duit, mau tak dikasihnya duit, kau ikut aja. Kalau kau dimarah-marahinya, kau diam, jangan melawan. Jadi orang tua mensupport, mengarahkan anak. Lalu kemudian disiapkan tanah untuk buat sekolah, disiapkan semuanya. Beruntunglah orang tua, beruntung anak, beruntung mertua. Jadi keluarga besar istri Fadilah itu beruntung karena mendapatkan anak yang tidak hanya anaknya baik tapi keluarganya juga baik. Orang-orang baik inilah yang sedang bersatu, disatukan Allah, dan kita ikut menyaksikannya. Saya berdoa, saya berharap mudah-mudahan anak cucu keturunan saya dan anak cucu keturunan kita semua selamat sekolahnya, selamat kuliahnya, selamat nikahnya, macam kedua mempelai ini, insya Allah. Karena saya pun punya anak laki-laki, saya punya keponakan. Saya berharap selamat dia di pesantren, selamat dia kuliah, habis kuliah dia selamat jumpa orang baik, sampai duduk di tempat yang baik, dihadiri orang-orang baik. Tapi yang namanya hidup ini tak pernah selesai. Tentu dulu orang tua Muhammad Fadilah berpikir, kalau anakku ini nanti selesai dari Darul Hikmah, tenanglah hatiku. Belum juga tenang, masuk kuliah di UIN. Nanti anak ini kalau udah selesai di UIN, tenanglah hatiku. Rupanya belum juga tenang. Bagaimana nanti dia setelah kuliah? Oh, nanti kalau dia udah berjodoh nikah, tenanglah hatiku. Belum juga tenang. Sudah menikah, memikirkan pula lagi, mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Saya memang kasih tahu itu. Aku tak mau kau Fadil ikut aku selamanya. Ini hanya sementara proses belajar saja. Balik nanti ke kampung buat sekolah. Untuk sementara tengok dulu Ma'had Az-Zahra, tengok Nurul Azhar YTWU. Macam mana cara buat yayasan, macam mana cara mengurus TK, SD, SMP, SMA, bagaimana cara mengurus Kediknas, bagaimana cara mencari guru, magang dulu. Nanti buat sekolah. Masalah rezeki Allah Ta'ala yang mengasih. Nah, jadi memang beliau bersambut, gayung bersambut. Berapa banyak orang tua sudah menyediakan tanah, menyediakan kebun sawit, anak tak mau. Berapa banyak pula anak yang mau, tapi orang tua tak siap. Nah, ini dijumpakan Allah.
orang tuanya siap secara materi, anak-anaknya pula mau, maka insya Allah saya melihat ada masa depan. Yang beruntung bertuah siapa? Masyarakat di kampung kita ini dengan adanya lembaga pendidikan, tahfiz Quran, lalu kemudian baca kitab kuning. Nanti Padel kalau S2, jangan cuman S2 aja di Malang itu, cari kiai-kiai. Dengan kiai ini baca kitab Ihya Ulumuddin, dengan kiai ini baca kitab Fathul Qarib, dengan kiai ini baca kitab Ad-Dasuki ala Ummil Barahin. Supaya apa? Ade, Pulang ke bukan kampung utangin nanti, Gimana, Pak De? tahfiz, Berarti buka baca S2 kitab, Ade ini. memperkuat akidah Kenapa Ahlus merah? Sunnah wal Jamaah. Itu visi misi ke depan. Jadi bukan berarti kalau udah menikah udah selesai. Belum, masih panjang lagi perjuangan. Poin yang ketiga untuk Ananda Fadilah, bahwa Fadil ini bukan hanya sebagai seorang suami, dia sebagai seorang ustadz. Dia adalah ustadz karena dia dari pesantren, dia tamat usuluddin. Maka supportlah dia. Setengah waktunya itu untuk umat. Nanti dia akan berceramah, dia akan mengajar, dia akan jadi imam, dia akan membacakan kitab kuning. Saya setengah waktu saya di rumah. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin saya di luar. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, malam Jumat saya di rumah. Jadi setengah. Makanya istri, anak mesti tahu bahwa ayahku ini setengah hidupnya untuk agama Allah. Suamiku ini bukan hanya sekedar seorang bisnismen yang setengah umurnya untuk usaha untuk kelapa sawit, tapi juga ini adalah untuk agama Allah. Ikhlaskan dia supaya kalau lepas dia di rumah, lepas pikirannya, tak ada yang menjadi kendala, maka tertolong. Allah akan menolong. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki kamu. Poin yang keempat, setelah menikah ini, kalau hari ini kami datang bulan Juli tahun 2023, maka 2024 nanti kami dapat undangan lagi akikah insya Allah. Maka lahirlah anak-anak yang soleh, dari laki-laki yang soleh berjumpa dengan perempuan yang soleha, melahirkan keturunan-keturunan. Kata Nabi, mukatsirum bikumul umam, nanti di hari kiamat aku menjadi nabi yang paling bangga karena umatku yang paling banyak. Makanya disuruh menikah, tazawwajul wadud al wadud, nikahilah perempuan yang banyak anaknya dan sayang pada anak cucunya. Dari mana kita tahu perempuan itu subur banyak anaknya? Tengok emaknya. Makanya dia sebelum nikah tanya dulu, mak kau berapa anaknya? 12. Mantap. Kenapa? Karena sekarang kita sedang kekurangan penduduk. Sekarang negara yang paling besar di dunia ini penduduknya atas Indonesia. Jadi ini Pulau Sumatera, di atas kita ini Malaysia, di atas Malaysia itu Thailand, Kamboja, Vietnam, Burma, Myanmar, di atasnya Cina. Cina itu sekarang penduduknya lebih dari 1 miliar. India 1,4 miliar. Populasi umat manusia banyak sekali. Mereka sedang mencari di mana lahan yang kosong, di mana tanah yang tak banyak penduduknya. Ternyata tanah yang subur, laut yang luas, ikan yang banyak, alam gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, itu adalah Indonesia. Hari ini orang Indonesia sedang ketakutan serangan-serangan